Hai adik-adik, kembali lagi di ibadah online bulan November. Tapi sebelumnya, yuk kita simak dan kita ikuti aturan-aturan untuk mengikuti ibadah online. Adik-adik, sebenarnya apa kabar? Masih baik-baik aja kan? Kita pasti merasakan kebaikan Tuhan ya, walaupun kita ibadahnya secara online. Tapi kita harus tetap sukacita, kita harus tetap senyum, kita harus tetap semangat memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pujian, sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa dulu yuk. Kita semuanya berdoa. Allah Bapa yang Maha-Kasih, sungguh Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang menuntun setiap pelancaran ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberikan tetap kami sukacita, berkat yang luar biasa Bapak. Kami bisa merasakan kemuliaan Tuhan saat kami ibadah online Bapak. Tuhan sertai adik-adik kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyi lebih semangat lagi ya. Yuk. Yuk kita tepuk tangan yuk.
bersama kami ya Tuhan. Kayak menyerahkan ibadah kami, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati hati kami dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat di luar sana. Kayak menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semuanya, katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Yeay. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, pagi ini kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kita masih melakukannya secara online, tapi Tante percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan mau berbicara kepada kami. Mari Tuhan berikan hati yang terbaik untuk kami boleh menerima setiap firman yang boleh disampaikan. Dan kami minta pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, supaya kami boleh dapat melakukannya juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, hari ini adalah hari yang indah. Pasti adik-adik pernah pergi jalan-jalan bersama ayah atau ibu. Pasti sangat senang. Betul tidak? Puji Tuhan. Adik-adik pernah tidak adik-adik berjanji sama orang tua, mama misalnya, atau papa, adik-adik berjanji akan giat belajar, akan memperbaiki kelakuan yang suka marah-marah. Nah, adik-adik, apakah adik-adik melakukannya atau melupakannya? Ya, kadang kita suka melupakan apa yang kita janjikan. Sebentar kita akan menyaksikan dari sebuah cerita Alkitab. Ada seseorang yang menantikan akan janji yang diberikan kepadanya. Dia tunggu sampai beberapa lama, tapi dia tetap setia. Yuk kita sama-sama saksikan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat.
beristirahat di bawah pohon ini, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Puji Tuhan. Adik-adik, setelah kita sama-sama menyaksikan cerita tentang Bapak Abraham, pelajaran apa yang dapat kita ambil hari ini? Kita bisa melihat bagaimana Bapak Abraham itu sangat sabar dalam menantikan janji Tuhan kepadanya. Bapak Abraham menerimanya bukan dengan logika. Bapak Abraham menerimanya bukan dengan pemikiran sendiri, tapi dia dengan iman kepada Tuhan. Mengapa Bapak Abraham bisa sabar menunggu akan janji daripada Tuhan? Menunggunya itu tidak hanya sehari, 2 hari, tapi sampai bertahun-tahun. Bapak Abraham masih tetap setia menantinya. Karena Bapak Abraham, dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan Bapak Abraham juga tahu bahwa yang menjanjikan itu siapa. Dan Bapak Abraham juga selalu taat dan setia. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan atau percaya kepada Tuhan? Yaitu dengan cara kita harus selalu dekat kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita berdoa, juga baca Alkitab setiap hari. Maka kita akan lebih dekat dan mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Itulah Bapak Abraham.
biarlah itu juga boleh menjadi kerinduan kita untuk selalu dekat kepada Tuhan, supaya kita boleh mengerti dan memahami apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan iman oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Biarlah ini boleh menjadi pegangan bagi kita untuk kita boleh tetap percaya, pegang terus akan janji Tuhan. Maka kita akan semakin bertumbuh dan menjadi sempurna sama seperti Tuhan. Adik-adik, super ayat hari ini Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia telah janjikan. Sekali lagi ya. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia telah janjikan. Nah, adik-adik, password hari ini adalah Allah berkuasa melaksanakan janjinya. Sekali lagi ya. Allah berkuasa melaksanakan janjinya. Kirim ke bunda-bunda kelas masing-masing, supaya adik-adik nanti dapat aktivitas. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Biar Tuhan mengajar kami, menuntun kami untuk kami boleh tetap sabar, tekun, dan percaya kepada Engkau dengan segenap hati. Mari Roh Kudus sertai dan pimpin kami di dalam melakukan setiap firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Touching every heart, I worship you, I worship